Iya, pasti. Iya. Saya rasa sebagai warga negara yang baik, saya pasti akan ikut memilih. Harapannya sih ya ada perubahan dari 5 tahun yang belakang jadi lebih baik lagi. Terus korupsi makin turun dan pendidikan lebih maju. Karena tentunya sebagai warga Indonesia yang baik, saya pengen turut memilih pemimpin yang tepat untuk bangsa kita pastinya. Semoga 2014 presidennya presiden yang emang tegas. Harapannya semoga rakyat yang kecil semuanya pada makmur. Berharap buat pemimpin kedepannya kesehatan lebih ditingkatin, nggak ada korupsi, nggak terlalu jauh sama rakyat miskin juga, tahu tentang kondisi ekonomi Indonesia juga. Harapannya pemimpin beserta jajarannya harus membenahi 3 sektor yang paling mendasar banget, yaitu kesehatan, pendidikan, sama kesejahteraan. Ya, sudah hadir di atas panggung tokoh muda dari Indonesia yang juga banyak disukai oleh para wanita di Indonesia juga itu Zakia. Yaitu Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Gita Wirjawan. Iya, Pak Gita. Apa kabar, Pak? Baik, Zakia. Alhamdulillah. Tadi kita sudah lihat satu pendapat dari para pemuda. Ketika ditanya akan ikut memilih, ya. Padahal ini tadi kita lihat menurut survei, mereka banyak kan sekarang ini sudah tidak banyak yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Ya. Pandangan Pak Gita bagaimana, Pak? Kalau saya bilang tergantung nanti yang maju siapa. Tentunya apati di kalangan anak muda itu mungkin bisa aja terkait dengan siapa yang disodorin ke depan mereka. Tapi kalau mungkin ada sosok atau beberapa sosok perempuan atau cowok yang kelihatannya enak dilihat dan kelihatannya bisa nyentuh hatinya anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita nih yang masuk ke proses politik sudah mulai banyak karena mereka care. Tapi tahun depan yang akan bisa milih yang umur 17 tahun yang baru itu kurang lebih 20 sampai 25 juta. Jadinya agak sayang kalau mereka nggak bisa menggunakan hak pilih dan bisa menentukan nasib untuk kita semua. Nah, Pak Gita sudah mengakui bahwa nantinya calon presiden maupun juga calon wakil presiden harus enak dilihat. Nah, saya mau tanya nih kepada para pengunjung di sini. Anda mau calon presiden dan juga wakil presiden yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik nggak di sini? Enggak. Nggak mau Maunya yang katanya, apa? Pak. Maunya yang tegas Pak katanya. Yang Nah, tegas. Tapi muda nggak bisa dipungkiri bahwa sukanya yang seperti gini lah tampilannya katanya. Stylish, parlente, pintar seperti itu Zakia. Tapi Pak kalau kita lihat memang pendidikan politik untuk anak muda di Indonesia nih masih sangat rendah. Bahkan bisa dibilang sangat kurang. Harusnya seperti apa sih pendidikan politik yang pas untuk pemuda? Semoga juga mereka akhirnya bisa memilih, mengerti, sadar politik. Kalau saya bilang pendidikan itu pengetahuan orang untuk mau ikut dalam proses politik itu tergantung ceritanya yang disodorin oleh siapapun yang menjadi politikus, pemimpin atau apapun. Tadi komentarnya jelas banget. Yang penting pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang penting ada makanan di atas meja, yang penting hati kita tenang. Nah, Pak Gita saya mau menunjukkan suatu grafik di sini adalah hasil survei asosiasi dari kata politik terhadap para pemuda Indonesia. Apa yang mereka ingat ketika mereka mendengar kata politik? Yang pertama, KKN atau money politik. Yang kedua terbesar, memperebutkan kedudukan. Yang ketiga ada pemilu, keempat obral, janji, dan yang terakhir aspirasi rakyat. Yang terakhir aspirasi rakyat. Bahkan banyak yang terbenak adalah money politik atau KKN. Bagaimana nih Pak Gita? Bisa merubah paradigma dari para pemuda. Sangat bisa. Jadi siapapun yang benar-benar bisa mengeradikasi korupsi ke depan, itu akan sangat membantu untuk kepentingan kita menurunkan money politik di kalangan partai, di kalangan manapun. Nah ini kalau saya boleh agak geser dikit ya. Ini kita bisa belajar dari negara-negara lain ya. Kalau di Asia itu ada negara namanya Korea Selatan. Mereka tuh bisa menggangnamkan dirinya, Gangnam Style. Nah Indonesia itu harus bisa menggangnamkan dirinya, Indonesia harus bisa menggarudakan dirinya. Gangnam itu kalau menurut saya cerminan dari proses demokrasi atau demokratisasi dan juga kemahiran teknologi, kemajuan ekonomi dan juga kekayaan budaya. Gak ada alasan Indonesia dengan kekayaan budayanya dan aspirasi politik untuk menjadi bangsa yang sangat bisa memberikan kebanggaan kepada seluruh 250 juta manusia yang ada di Indonesia ini. Kalau ngomong bangga,
ini di PRJ sekarang ini saya Ya. baru dapat laporan transaksinya kurang lebih 4,5 sampai 5 triliun dalam Ya. 1 bulan. Dan itu Pengunjungnya 4,5 sampai 5 juta. Ya. Kebanyakan ini partisipasi anak-anak muda. Oke. UKM-nya aja 40%. Ya. Jadi Anak ini muda. dahsyat. UKM tuh kebanyakan anak-anak muda di bawah 30 tahun. Oke, saatnya anak muda berjaya dengan ikut serta dalam pemilu 2014 ya Pak Gita. Oke. Amin. Terima Sekian. kasih Pak Terima Gita kasih, Wirawan. Pak Gita atas Terima kasih, Wirawan. Robert ajakan Zakia. Anda. Terima Oke, kasih. terima Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan- Waalaikumsalam Gang warahmatullahi 6. Garuda. Yes, oke. Sekarang kita akan saksikan lagi penampilan dari Rif yang kali ini akan membawakan lagu Lutuye.
Selamat malam. Ya,